Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya bereaksi. Kemunculan Tuan Wilayah barusan membuat semua orang berhenti berpikir. Semua orang akan beristirahat di Istana Guanghan selama 2 hari. Bagi mereka yang terluka, saya akan mempraktikkan ramuan itu sesegera mungkin. Sekte Jiwa Iblis juga akan membentuk kembali tubuh para biksu yang tersisa secepat mungkin. Chen Ping berkata kepada semua orang, "Terima kasih semuanya." Kepala istana-istana Guanghan memberi hormat kepada semuanya. Meskipun orang-orang ini datang demi Chen Ping, mereka memang terluka atau bahkan dikorbankan untuk melindungi istana Guanghan. Tuan istana, sama-sama. Hanya khawatir tentang mengatur urusan semua orang. Saya ingin pulih secepat mungkin. Pertempuran ini menimbulkan terlalu banyak kerusakan. Chen Ping mengikuti Mu Qing dalam pertarungan, hampir menghabiskan seluruh energi auranya. Dia harus pulih secepat mungkin dan kemudian menemukan cara untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi dalam bulan ini. Jika Anda tidak dapat berkembang, andalkan saja kekuatan Anda saat ini, saya khawatir Anda tidak akan seberuntung itu jika bersaing dengan Mu Qing. Saat itu, binatang kecil penelan langit mungkin tidak bisa keluar, dan penguasa wilayah juga mungkin tidak muncul. Silakan tinggalkan tempat ini sendirian. Aku akan menjaga orang-orang ini dengan baik. Kepala istana-istana Guanghan mengangguk. Chen Ping pergi ke halaman belakang istana Guanghan, lalu duduk bersila di dalam ruangan, memulihkan semua jenis kekuatan di tubuhnya. Terutama 3 jenis api pamungkas di dalam tubuh. Saat ini, api pamungkas di tubuh Chen Ping jauh lebih lemah. Saat Chen Ping pulih, dia terus memupuk ketiga jenis api pamungkas itu. Pada saat yang sama, markas Demon Ceiling Alliance berada ribuan mil jauhnya. Pemimpin aliansi Zuo Tianzeng sedang duduk di kursi dengan ekspresi muram. Pemimpin, Chen Ping menyebabkan masalah di wilayah selatan. Dia sebenarnya memimpin ribuan biksu untuk bertarung dengan keluarga Mu. Seluruh gunung iblis surgawi hampir hancur, dan kekosongan di wilayah selatan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Akhirnya, kami memancing penguasa wilayah selatan keluar, dan kemudian perang menjadi tenang. Penatua Chu mengikuti Zuo Tianzeng untuk melapor. Apa? Penguasa wilayah selatan sedang keluar. Alis Zuo Tianzeng berkerut, sudah ratusan tahun. Saya pikir mereka telah naik ke surga, tetapi saya tidak menyangka mereka masih berada di dunia surga dan manusia. Zuo Tianzeng merasakan tekanan di dalam hatinya. Dia mendirikan aliansi penyegel iblis dan kemudian menyebarkan kekuatannya ke seluruh surga dan dunia manusia, bukan untuk membunuh iblis, tetapi untuk menjadi penguasa surga dan dunia manusia. Yang dia inginkan adalah menguasai seluruh langit dan dunia manusia, bukan wilayah tertentu. Sekarang setelah penguasa wilayah-wilayah selatan keluar, gagasan Zuo Tianzeng untuk mendominasi seluruh langit dan dunia manusia mungkin tidak akan terwujud. Beritahu semua pasukan di wilayah ini bahwa Chen Ping akan dibunuh tanpa ampun. Selama dia meninggalkan wilayah selatan, dia tidak akan pernah diizinkan untuk bertahan hidup. Zuo Tianzeng berkata dengan gigi terkatup. Dibandingkan dengan wilayah selatan, semua ras relatif harmonis, dan kekuatan aliansi penyegel iblis adalah yang terendah di wilayah selatan. Wilayah selatan juga memiliki jumlah pembudidaya iblis terbesar, tetapi aliansi tertutup iblis tidak berani membantai para pembudidaya iblis di gunung iblis surgawi wilayah selatan. Sekarang kita hanya bisa menunggu Chen Ping meninggalkan wilayah selatan dan mencekiknya. Saya mengerti. Ada juga keluarga Mu di wilayah selatan. Untuk melihat apakah kami dapat bekerja sama, Anda dapat pergi dan berbicara langsung. Sekarang Chen Ping mampu mengumpulkan ribuan biksu di wilayah selatan, kita tidak boleh meremehkan orang ini. Zuo Tianzeng melanjutkan, "Oke." Penatua Chu mengangguk lagi, lalu berkata, "Pemimpin aliansi, kami baru-baru ini mengirim beberapa kelompok pembudidaya iblis, tetapi mereka belum mampu membunuh Chen Ping. Bahkan ada beberapa yang dibujuk untuk memberontak oleh Chen Ping. Apakah kami akan mengirim penggarap iblis lagi di masa depan? Tidak ada lagi faksi. Orang-orang ini semuanya bermuka dua, tidak tulus tunduk, dan tidak mau bekerja keras." Zuo Tianzeng melambaikan tangannya dan berkata, "Istana tanpa jiwa yang dikirim tidak hanya gagal membunuh Chen Ping, tetapi sekarang mereka telah menjadi pembantu Chen Ping. Saya akan segera memberitahu pasukan di seluruh wilayah,
dan kemudian pergi ke keluargamu di wilayah selatan untuk membahas kerjasama. Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Zhuo Tianzeng menghela nafas panjang, dan sosoknya perlahan menghilang. Ternyata orang yang duduk di sini bukanlah Zhuo Tianzeng yang asli. Istana Guanghan. 2 hari berlalu dengan cepat. Tubuh Chen Ping hampir pulih, dan 3 jenis api pamungkas ditangguhkan di depan Chen Ping, meledak dengan api yang berbeda. Dibandingkan dengan 2 hari lalu, ketiga jenis api pamungkas ini jelas jauh lebih kuat. Hanya 3 jenis api pamungkas yang bagus, tapi jika bisa digabungkan, itu akan menjadi sempurna. Chen Ping melihat ketiga jenis api pamungkas di depannya dan menghela nafas. Kekuatan setiap api pamungkas tidaklah kecil, tapi tidak ada cara untuk memadukannya. Meskipun ketiga api pamungkas semuanya ada di tubuh Chen Ping, mereka ada di bintang sumber api. Tapi tidak ada cara untuk menggabungkan ketiga jenis api pamungkas. Jika kekuatan 3 klan yang digabungkan dengan Chen Ping sama, itu akan sempurna. Bagaimanapun, apa yang dihasilkan dari fusi pasti kuat. Senior, apakah kamu tahu cara memadukan api pamungkas yang berbeda? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Lagi pula, orang ini adalah iblis besar dan telah melihat banyak hal, jadi dia harusnya tahu. Bagaimana saya tahu? Anda bertanya pada Lord Li Huo atau Lord Firelink Star. Mereka seharusnya tahu, kata Raja Iblis Ciyun. Mereka semua ada di surga, di mana saya bisa bertanya. Chen Ping terdiam beberapa saat. Mengetahui bahwa dia tidak bisa bertanya apapun, Chen Ping langsung bangkit dan berjalan keluar. Tuan Chen, apakah Anda sudah pulih? Binglu telah menunggu di luar pintu. Ketika dia melihat Chen Ping keluar, dia segera bertanya, "Yah, tidak apa-apa." Chen Ping mengangguk, "Siapkan rumput peri untukku segera. Aku ingin memurnikan beberapa ramuan dan membagikannya." Tuan istana telah menyiapkan semua jenis ramuan peri sebelumnya, tinggal menunggu Tuan Chen pulih. Kata Binglu. Chen Ping mengangguk dan mulai menyempurnakan ramuannya. Hanya dalam setengah hari, Chen Ping memurnikan ribuan pil dan mendistribusikannya. Di aula istana Guanghan. Di aula istana Guanghan, semua orang duduk bersama. Sekarang masalahnya sudah terselesaikan, semua orang berencana untuk pergi. Bagaimanapun, semua anggota dimobilisasi. Jika ada keluarga sekte lain yang memiliki niat jahat saat ini, maka kampung halamannya akan hancur. Tuan Chen, jika tidak ada yang lain, kami akan kembali, meskipun tidak ada orang di rumah. Luo Shouhai berkata pada Chen Ping. Ya, sudah beberapa hari tidak ada orang di sana, jadi jangan khawatirkan aku lagi. Pemimpin keluarga Seng juga mengikutinya. Aku akan mengantarmu kembali. Ji Yun punya pesawat, jadi bisa melaju lebih cepat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke arah kepala istana Guanghan dan berkata, Tuan istana, maka keluargamu tidak boleh berani melakukan apapun terhadap istana Guanghan untuk waktu yang singkat. Kita harus memanfaatkan periode ini untuk mengembangkan Guanghan istana sebanyak mungkin. Dengan tambang Jishi, istana Guanghan hanya membutuhkan waktu untuk berkembang pesat. Apakah kamu tidak akan tinggal beberapa hari lagi? Mata kepala istana Guanghan penuh keengganan. Dengan lembut memegang tangan Chen Ping, kepala istana Guanghan menahan air mata yang akan mengalir. Dia semakin menyukai Chen Ping. Jika bukan karena memikul tanggung jawab berat istana Guanghan, penguasa istana Guanghan pasti sudah lama menyerahkan dirinya kepada Chen Ping. Dia ingin menjadi wanita Chen Ping. Saya sudah lama berada di wilayah selatan, dan saya ingin kembali dan melihat-lihat. Dan bukan berarti aku tidak akan kembali. Aku akan kembali sebulan lagi untuk memberi pelajaran pada Muking itu. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Oke, kalau begitu hati-hati di jalan. Penguasa istana Guanghan melepaskan tangan Chen Ping. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu apakah Tuan Istana tahu di mana teknik penggabungan dengan api bisa ditemukan. Chen Ping ingat bahwa ketiga jenis api pamungkasnya tidak dapat digabungkan, jadi dia bertanya. Fusion to Fire. Kepala istana Guanghan tertegun, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Kita semua berlatih teknik berbasis es, jadi saya tidak tahu di mana ada teknik untuk melebur menjadi api. Tapi Anda bisa bertanya pada sekte yang mempraktikkan keterampilan berbasis api. Mereka mungkin tahu. Hanya saja di seluruh wilayah selatan, tampaknya hanya keluargamu yang mempraktikkan keterampilan berbasis api. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sedikit mengernyit.
Dia tidak bisa pergi ke rumahmu dan bertanya, dan tidak mungkin memberitahunya. Tuan Chen, Sekte Api Ungu di wilayah tengah juga mempraktikkan keterampilan berbasis api, dan di seluruh surga dan dunia manusia, keterampilan berbasis api dari Sekte Xian mereka harus menjadi yang terkuat. Selain itu, Sekte Api Ungu terletak di pusat alam surgawi dan manusia. Cuacanya sangat panas sepanjang tahun dan dikelilingi oleh gurun. Lebih cocok untuk berlatih teknik berbasis api. Mereka mungkin tahu teknik penggabungan ke dalam api. Hantu Gunung Setan Lao mengikuti Chen Ping dan berkata, "Gerbang Api Ungu." Chen Ping belum pernah mendengar tentang sekte ini, dan sebagai pengikut Sekte Xian, dia tidak mengenalnya. Jika dia dengan gegabah bertanya kepada seseorang tentang latihan ini, apakah mereka akan memberitahunya? Tuan Chen, kita bisa pergi ke rumah Ji dan bertanya pada pamanku. Mungkin pamanku punya hubungan dengan Sekte Xian. Ji Yun melihat rasa malu Chen Ping dan berkata, ketika Chen Ping mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Dia sebenarnya telah melupakan keluarga Ji. Namun ketika dia berpikir untuk pergi ke rumah Ji, Chen Ping teringat pada dua saudara perempuan Ji Meiyan dan Ji Meiling. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Chen Ping tidur dengan saudara perempuannya. Mau kemana rumah Ji? Tanya saja padaku. Aku kenal seorang tetua dari Sekte Xian. Saat ini, Bai Qian berkata, bagaimana kamu mengenalnya? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Chen, putri rubah ini terkenal bahkan di wilayah tengah. Tidak ada seorang pun di seluruh wilayah tengah yang tahu tentang Hu Huangcheng. Kata Raja Kera dari samping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menatap Bai Qian dengan heran, apakah kamu berada di wilayah tengah? Tentu saja, kalau tidak, menurutmu kita semua berada di wilayah selatan. Wilayah selatan saja tidak dapat menampung 5 dari 3 penguasa dan 4 raja kita. Bai Qian berkata sambil tersenyum. Chen Ping benar, meskipun wilayah selatan sangat besar, jika 5 dari 3 penguasa dan 4 raja orc berada di wilayah selatan, pasti akan menimbulkan perselisihan. Di wilayah utara, Yihe dan Raja Li hanya memiliki 2 kekuatan klan monster, dan mereka masih bertarung secara diam-diam. Oke, ayo pergi tanpa basa-basi lagi. Chen Ping mengangguk dan berkata, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada penguasa istana Guanghan, Chen Ping dan yang lainnya pergi dengan pesawat. Kemudian di sepanjang jalan, pesawat tersebut mengirim semua orang kembali. Sepanjang perjalanan menuju lembah roh darah, Luo Shouhai, Demon Sang Wilao, Song Tianhai dan lainnya turun dari pesawat. Hanya 4 orang, Chen Ping, Huo Feng, Bai Qian dan Ji Yun, yang tersisa di pesawat. Melihat hamparan Gunung Tianmo yang tak berujung, Chen Ping juga dipenuhi dengan emosi. Chen Ping memperoleh banyak hal dari perjalanan ke Gunung Tianmo ini. Kekuatannya tidak hanya ditingkatkan ke alam kesengsaraan tingkat keempat, tetapi dia juga telah memperoleh binatang penelan langit kecil dan sisa jiwa dari iblis besar Tuan Awan Merah. Ada juga esensi api tertinggi, Wu Jiling, yang telah menyadari asal-usul waktu dan mempelajari langkah-langkah pengendalian api. Saya juga belajar tentang Blood Demon, Wind Demon, dan Yin Demon. Pesawat itu melaju semakin jauh, dan tak lama kemudian Gunung Tianmo tenggelam dalam kabut putih. Mata Chen Ping penuh keengganan. Tuan, melihat Anda begitu tidak bahagia, apakah Anda enggan melepaskan Tuan Istana Anda? Sepertinya kalian berdua belum tidur bersama. Apa karena kalian belum tidur bersama dan sangat merindukanmu? Huo Feng memandang Chen Ping seperti itu dan melangkah maju dan berkata dengan bercanda. Sepertinya aku merindukan gadis Jiahui itu. Aku tidak melihat Seng Jiahui menangis terseduh-seduh ketika dia pergi. Bai Qian juga bergema dari samping. Chen Ping melirik Bai Qian dan Huo Feng, tersenyum ringan dan berkata, apa? Apakah kalian berdua cemburu? Bah, siapa yang cemburu? Kamu punya banyak wanita. Kalau kamu cemburu, kamu pasti mati kesakitan. Bai Qian memutar matanya. Chen Ping menarik Bai Qian dan Huo Feng dan masuk ke ruangan di dalam pesawat. Di dalam kamar, suara perkelahian segera terdengar. Ji Yun sudah terbiasa mengemudikan pesawat. Lagi pula, pesawat itu membutuhkan waktu 2 hari 2 malam untuk mencapai kota Hu Huang. Mustahil bagi Chen Ping untuk tetap acuh tak acuh terhadap 2 wanita cantik untuk waktu yang lama. Baru setelah pesawat itu tiba di kota Hu Huang, Chen Ping mengikuti Bai Qian dan Huo Feng keluar ruangan. Yang bisa saya katakan hanyalah Chen Ping terlalu kuat.